Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparman. Sarapan kita pagi hari ini diambil dari Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-7, mulai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang Tuhan Yesus mengatakan di awalnya mengatakan gembala, sekarang beliau mengatakan pintu bagi domba-domba itu katanya. Nah, di Israel sana pada waktu itu ada dua macam kandang ya. Yang pertama kandang yang di rumah, kalau pulang itu masuk kandang, tapi biasanya kandang itu kandang komunal. Tapi kalau yang kaya ya tidak ya, artinya satu kandang untuk satu kampung begitu. Tapi kembali lagi karena setiap domba mengenal suara gembalanya, jadi tidak bisa diambil orang lain ya, karena uh, domba mengenal gembala, gembala mengenal suaranya masing-masing. Itu kalau di kampung kalau pulang. Tapi kadang kadang harus menginap di padang belantara. Nah, di padang belantara itu membuat kandang sementara, kandang untuk menginap ya, seperti cerita cerita kelahiran Yesus di Lukas 2 itu kan gembala di padang Efrata sedang mengembalakan pada waktu malam di padang belantara. Jadi itu bentuknya batu-batu besar begitu dibuat seperti lingkaran begitu. Lalu ada satu pintu saja, yaitu gembalanya di pintu itu. Jadi kalau ada hewan masuk tidak bisa karena batunya besar-besar, harus lewat pintu itu. Kalau ada perampok ya tidak bisa ya lompat, bisa lompat dari perampok ya, tapi sulit gitu kan. Karena batu tinggi-tinggi itu sementara sudah dibangun demikian rupa. Dan menarik sekali juga, berat pintunya cuma satu. Jadi pada waktu Tuhan Yesus mengatakan, Akulah pintu bagi domba-domba itu, artinya Akulah satu-satunya pintu. Tidak ada pintu lain. Memang kadang telah dikatakan ayat 8 itu semua orang itu pencuri, bukan domba. Ya, kalau tidak, bukan dia kesalahan gembalanya begitu. Lalu juga pintu itu katanya, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Jadi pada waktu menyiapkan kandang sementara itu harus di padang rumput. Jadi masuk kandang sementara ada rumput, keluar dari uh, kandang sementara juga ada padang rumput. Jadi selalu dipelihara oleh Tuhan. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi akulah pintu, artinya akulah satu-satunya pintu untuk jalan kehidupan. Yang kedua, akulah pintu, artinya siapa yang masuk itu akan selamat, katanya jelas. Dan akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Masuk ke kandang sementara ada rumput hijau, keluar ada rumput hijau. Itu kandang sementara yang dikatakan Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau mau mencari hidup, memperoleh hidup, itu lewat satu pintu, yaitu Yesus. Mau selamat, lewat satu pintu, yaitu Yesus. Saya harap Bapak Ibu Saudara dan saya bersuka cita karena Bapak Ibu Saudara sudah masuk pintu itu ya, sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai gembala kita. Mari kita bersyukur, terima kasih. Kita keluar masuk, ada apa? Padang rumput hijau. Jadi kita terpelihara sampai pada akhirnya nanti kita terus terpelihara.
kita tetap mendengar suara gembala itu yang tertulis dalam firman. Mari kita bersyukur. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkaulah pintu menuju jalan selamat yang sudah kami percayai. Engkau adalah pintu menuju hidup berkelimpahan. Keluar masuk dari pintu terjamin di padang rumput. Terima kasih Tuhan atas keselamatan, atas pemeliharaan hari demi hari sepanjang waktu hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berkarya dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.